Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah dalam rangka saling menasehati. Mudah-mudahan kegiatan kita pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat untuk pribadi dan jamaah sekalian. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga para sahabatnya serta seluruh umatnya yang berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih kita untuk menjadi hambanya, lalu menitipkan berbagai macam kenikmatan. Di antara nikmat tersebut, kita dipercaya dan diamanahi oleh Allah putra putri yang lucu, yang tingkah mereka kadang membuat hati gembira atau sebaliknya. Ini semua menjadi amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga, kita rawat, sehingga nikmat tersebut akan menjadi sebab kebaikan bagi kita dan pahala yang terus mengalir bagi kedua orang tuanya. Kemudian nikmat yang Allah titipkan ini berupa anak, putra putri. Terkadang orang menganggap sebagai orang tua hanya berkewajiban untuk memberi nafkah saja, dan mereka melupakan inti dari menjaga amanah tersebut. Dan banyak ahli mengatakan serta ulama bahwa investasi terbaik setiap orang tua adalah menginvestasikan hartanya untuk anak-anak yang ada tersebut. Sehingga investasi ini biasanya yang kita harapkan adalah manfaat, baik yang sifatnya duniawi ataupun ukhrawi, di mana manfaat tersebut akan memberikan keuntungan yang besar bagi orang tua yang menginvestasikan hartanya untuk putra putrinya. Namun sayangnya masih banyak yang belum menyadari bahwa investasi yang kita lakukan terhadap anak ini, bagi yang telah memiliki keluarga tentunya, menganggap investasi ini tidak terlalu menguntungkan ketika mereka hanya berfokus kepada pendidikan saja.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, investasi yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Banyak para ulama, orang tua mereka mencontohkan kepada kita saat mereka menginvestasikan hartanya yang begitu banyak, bahkan seluruh harta yang ada yang dimilikinya diinvestasikan untuk pendidikan putra-putri mereka. Salah satu contoh, salah seorang ulama yang disebut dengan Rabi'ah Ar-Ra'i, sejak kecil bahkan dalam kandungan bapaknya menitipkan harta yang cukup untuk istrinya dan anak yang dikandung oleh istrinya tersebut. Lalu dia pun pergi berjihad, bertahun-tahun tidak kembali. Bahkan keluarganya menganggap bahwa orang tuanya tersebut sudah meninggal, karena tidak ada kabar yang sampai kepada mereka. Setiap kali ada rombongan datang, sepulang mereka dari jihad, bertanya, apa kabar? Apakah ada informasi orang tuanya, keluarganya tersebut yang pergi berjihad? Mereka tidak mendapatkan informasi sedikit pun. Akhirnya keluarganya pun mengikhlaskan, seolah-olah beliau sudah tidak ada. Lahirlah anak tersebut yang diberi nama Rabi'ah. Kemudian si istri ini dengan harta yang ada yang dititipkan oleh suaminya, kemudian dititipkan kepada seorang ulama dan diinfakkan seluruh hartanya untuk pendidikan putranya tersebut. Setelah anak ini dewasa, menjadi seorang ulama besar, ternyata bapaknya kembali pulang, masih hidup, dan bertemu dengan dan keluarganya menyambut dengan senang, gembira. Sebab bertahun-tahun berjihad di jalan Allah, tidak ada kabar sedikit pun apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Akhirnya setelah sekian tahun, semenjak anaknya dari kandungan sampai anaknya dewasa dan menjadi ulama, baru kembali bapaknya dan bertanya kepada istrinya, wahai istriku, harta yang dulu aku titipkan masih ada atau tidak? Kemudian istrinya pun menjawab, tidakkah kau melihat di masjid yang duduk di paling depan di halaqah, yang menyampaikan nasihat kepada manusia, itu harta yang kau titipkan? Subhanallah. Akhirnya si bapak tersebut meneteskan air mata dan merasa bangga, sebab investasinya bukan investasi yang bodong, tapi investasinya menjadi bekal kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan Nabi SAW tentunya menjanjikan kepada kita bahwa investasi yang kita lakukan untuk pendidikan putra-putri kita bukan investasi yang sia-sia. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi SAW, diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalas. Kalau seorang hamba wafat, semua amal solehnya, semua perbuatannya terputus. Tidak ada lagi amal soleh yang bisa mengalir, yang diharapkan. Karena dia sudah tidak bisa berpuasa, tidak bisa sholat, sudah tidak bisa ibadah apapun, kecuali tiga hal. Tiga hal tersebut yang terus mengalir pahalanya bagi si mayit tersebut.
Nabi SAW menyebutkan, illa min sadaqatin jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladin salih yad'u lahu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain. Kemudian ilmu tersebut dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan sebab ilmu yang diajarkannya dia mendapatkan hidayah. Maka setiap kali orang tersebut yang kita sampaikan ilmu hidayah, mengikuti petunjuknya, selama itu dapat pahala yang mengalir terus. Dan yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh bukan anak yang hanya pintar saja, yang cerdas saja. Cerdas tidak cukup, tapi anak yang soleh. Anak yang soleh bisa melalui pendidikan, baik di rumah atau di sekolah, contoh orang tua dan lain sebagainya. Sehingga inilah hakikat investasi yang sampai hari akhir nanti kita akan mendapatkan manfaat, kebaikan, dan juga keberuntungan dari investasi yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya investasi yang kita harapkan tadi, supaya investasi tersebut bisa kembali manfaatnya untuk kita, bisa memberikan keuntungan bagi kita, sehingga ketika kita berinvestasi harus maksimal. Seperti apa supaya investasi ini maksimal? Maka yang pertama kali yang dicontohkan oleh para ulama kita, para nabi, orang-orang soleh, investasi yang paling utama adalah dengan menanamkan keimanan, menanamkan akidah yang benar, sehingga dari pondasi ini akan tumbuhlah anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh-solehah yang orang tua harapkan. Ini menjadi pokok yang paling penting, pondasi utama ketika kita berinvestasi terhadap putra-putri kita. Tanamkan akidah yang benar, tanamkan keyakinan yang kokoh terhadap agamanya, sebab fitnah nantinya akan lebih dahsyat dari hari yang sedang kita hadapi sekarang. Fitnah nanti akan jauh lebih dahsyat, sehingga mereka membutuhkan keimanan yang kokoh. Agar tetap tegak dengan pondasi tersebut, sebagaimana yang telah diajarkan Islam, di mana para nabi menggariskan, mencontohkan kepada kita penanaman akidah terhadap putra-putri mereka, seperti yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita kisah orang yang soleh di zaman dahulu, yaitu Luqman. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, ketika dia memberikan nasihat, pelajaran kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang begitu besar. Ini menjadi bukti
contoh bagi kita bahwa para nabi, ulama-ulama kita, orang-orang soleh terdahulu, yang pertama kali mereka tanamkan terhadap putra-putrinya adalah akidah yang kokoh, akidah yang benar. Dan ketika Allah membawakan kisah Luqman ini, di mana beliau berwasiat kepada putra-putrinya sebagai bentuk teladan bagi kita, kalau orang-orang terdahulu juga mereka mengajarkan putra-putrinya akidah yang benar, akidah yang kokoh, sehingga kita pun patut mengikuti mereka dan menjadikan pondasi utama ini menjadi yang pertama kita investasikan untuk putra-putri kita. Kemudian yang kedua, setelah kita menanamkan akidah yang benar, namanya seorang anak, biasanya anak tersebut mencontoh lingkungan yang ada, sehingga banyak ahli pendidikan mengatakan kalau anak itu pencontoh yang ulung, sehingga apapun yang dilihat baik di lingkungan keluarga, pergaulan, masyarakat, di lingkungan di mana anak tersebut tumbuh dan berkembang, maka anak tersebut akan merekam, mengikuti apa yang dilihatnya, sehingga orang tua wajib memberikan contoh yang baik. Kita berharap anak soleh solehah, maka yang terutama harus kita lakukan adalah memberikan contoh yang baik. Kalau demikian, ketika kita mengharapkan anak yang soleh solehah, berarti kita harus menjadi orang yang soleh dan solehah juga. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Pada asalnya setiap orang yang dilahirkan, anak-anak yang lahir di muka bumi ini, mereka terlahir dalam keadaan fitrah. Lalu siapa yang kemudian mengarahkan hidup mereka, adat istiadat mereka, kebiasaan mereka akan berwarna-warni A, B, C, dan D. Itu tergantung lingkungannya. Dan lingkungan yang paling dekat dengan putra-putri kita adalah keluarga. Sehingga Nabi SAW mengatakan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi. Maka yang paling bertanggung jawab adalah kedua orang tuanya, menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani, mau berakhlak baik atau buruk, ya tergantung suasana keluarga, suasana lingkungannya. Sehingga wajib bagi orang tua menjadi contoh yang baik di rumahnya, sekaligus mencarikan lingkungan yang baik untuk anak-anaknya. Sebab lingkungan ini sangat berpengaruh. Termasuk dalam hal, misalkan ketika orang tua memilih pasangan, ini juga akan mempengaruhi kebaikan seorang anak, kebiasaan seorang anak, perilaku seorang anak, karena mereka mencontoh lingkungan yang ada.
Sehingga ketika kedua orang tuanya bukan dari kalangan orang tua yang baik, biasanya anak tersebut akan tumbuh dan berkembang mengikuti keburukan orang tuanya. Dan biasanya juga ketika kedua orang tuanya soleh, baik, maka putra putrinya pun akan terbawa suasana kebaikan tersebut. Memang banyak kasus, dan ini menjadi ujian. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta anak-anak yang kalian miliki sebagai ujian bagi kalian. Terkadang orang tua soleh, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dengan anak-anak yang kurang soleh atau tidak taat kepada orang tuanya. Itu sebagai ujian, karena usaha yang dilakukan oleh orang tua mendidik anaknya itu merupakan amal soleh atau sebagai ladang pahala orang tuanya. Maka yang pertama kali dilakukan oleh orang tua adalah menjadi orang tua yang baik, sehingga kebaikan orang tuanya patut untuk dicontoh putra putrinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita menginvestasikan, langkah yang ketiga setelah kita menanamkan akidah yang benar, kemudian memberikan contoh yang baik, dan yang ketiga, ini yang patut kita jaga juga, yaitu senantiasa mendoakan putra putri kita. Karena doa orang tua terhadap putra putrinya mustajab. Dalam dinamika pendidikan, ya, di rumah tangga, dengan tingkah putra putrinya, kadang orang tua sebel, capek memikirkan keluarga. Ternyata anaknya bertingkah yang tidak mengenakan orang tua. Kadang tidak sengaja, karena capek tersebut, keluarlah kata-kata yang buruk dari kedua orang tuanya, sehingga kata-kata tersebut menjadi doa untuk putra putrinya. Tidak sadar mengucapkan hal-hal yang jelek untuk putra putrinya, sehingga itu menjadi doa. Sebaiknya sebagai orang tua kita harus ingat bahwa pendidikan putra putri kita adalah ujian untuk kita, sehingga kenakalan mereka sebagai ladang pahala bagi kita menahan kesabaran. Makanya ketika melihat tingkah laku putra putri kita yang kurang mengenakan, kita harus sabar dan doakan kebaikan. Maka dari itu, usaha untuk menginvestasikan anak ini supaya menjadi anak yang soleh, soleha, kita harus banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi terdahulu terus berdoa. Di antara doanya Nabiullah Ibrahim, yang senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dan banyak doa-doa lain yang dicontohkan oleh para nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ibrahim yang dijuluki sebagai Al-Khalil, atau kalau kita terjemahkan
sebagai kekasihnya Allah, orang yang punya hubungan dekat dengan Allah. Dan biasanya karena kondisi kita dekat dengan Allah, doa kita mustajab. Itu saja Nabiullah Ibrahim masih berdoa kepada Allah, meminta, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mereka masih senantiasa berdoa kepada Allah, padahal mereka dekat dengan Allah. Maka kita sebagai umatnya, umat para nabi, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bukan siapa-siapa, hanya sekedar hamba Allah. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan khalil, bukan wali, bukan keturunan nabi juga, sehingga patut banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di awal sudah kita tekankan bahwa doa orang tua itu mustajab. Maka berhati-hatilah ketika kita berucap. Khawatir ucapan kita untuk anak-anak kita menjadi doa. Ya alhamdulillah kalau ucapan tersebut ucapan yang baik. Tapi kalau sebaliknya ucapan tersebut ucapan yang jelek, yang buruk, maka dikhawatirkan ucapan tersebut terjadi keburukan untuk putra-putri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah menceritakan kepada kita sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 jenis atau 3 kelompok yang doa mereka mustajab. La syakka fihinna. Dan mustajab tersebut tidak diragukan lagi bahwa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul walid. Doanya orang tua. Yang kedua, da'watul musafir. Doanya orang yang safar. Dan yang ketiga, da'watul madlum. Doa orang yang terzolimi. Sehingga kita harus berhati-hati dengan 3 doa yang keluar dari 3 golongan tersebut. Orang tua ketika mendoakan baik atau buruk untuk putra-putrinya mustajab. Sehingga orang tua harus berhati-hati menjaga lisannya, terutama ketika lisan tersebut berkaitan dengan anaknya. Pastikan yang keluar dari lisan kita sikap optimisme, kebaikan, doa yang baik, kebahagiaan untuk putra-putri kita, sehingga doa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa orang tua tersebut, terlebih doa tersebut dari orang yang soleh, dari orang tua yang soleh dan juga soleha. Oleh karena itu jangan sampai orang tua melupakan doa yang baik. Kalau kita mau lihat kisah para ulama, orang tua mereka, bagaimana upaya mereka mendidik anaknya, banyak sekali kisah-kisah mereka yang mendoakan putra-putrinya kebaikan. Salah satu contoh, Al-Imam Bukhari di masa kecil beliau pernah mengalami buta, matanya buta. Dan sejak kecil beliau diajak oleh orang tuanya untuk duduk di majelis ilmu. Lalu kemudian ketika buta tersebut, ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
kesembuhan putranya. Dan subhanallah, dengan izin Allah dan janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tua, bahwa doa orang tua terhadap anaknya itu mustajab, maka beliau pun bisa melihat kembali. Dan banyak sekali kisah-kisah para ulama, doa-doa mereka terhadap putranya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Kisahnya ini cukup panjang, yang disebutkan oleh Imam Muslim juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi. Nabi SAW mengatakan, man takallama ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraij. Jadi kisahnya, sejak dulu tidak ada seorang bayi yang bisa ngomong, anak bayi baru lahir yang bisa ngomong kecuali dua. Yang pertama Isa bin Maryam, yang kedua sahibu Juraij, itu bayi yang mengisahkan kisahnya Juraij. Juraij ini orang soleh, ahli ibadah, yang setiap hari beliau menyendiri di sebuah ruangan di rumahnya untuk sholat, beribadah kepada Allah. Suatu hari ibunya datang dan dia dalam keadaan sholat. Ketika ibunya datang, ibunya memanggil, dia ragu-ragu mau dibatalkan atau terus sholat. Hari pertama ibunya masih belum kecewa. Oh, dia tahu mungkin anaknya sedang sholat. Setelah itu hari kedua, hari ketiga, ibunya pun datang kembali memanggil, dan dia sedang melaksanakan sholat. Wahai Juraij, wahai Juraij. Juraij ya seperti biasa bertanya dalam hati, ya Allah, apakah aku batalkan sholat dan memenuhi panggilan ibu, atau terus sholat? Untuk kedua kalinya ibunya memanggil, dan terlintas dalam hatinya pun pertanyaan yang sama. Mau dibatalkan sholatnya, memenuhi panggilan ibunya, atau tetap fokus sholat? Sampai ketiga kalinya, dan ibunya pun marah. Ibunya marah sebab Juraij lebih mengutamakan sholatnya daripada panggilan ibunya. Akhirnya ibunya pun keluarlah kata-kata, sebenarnya kata-kata begitu, tapi kemudian kata-kata tersebut menjadi doa. Dan ibunya pun bilang, semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Juraij sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Saking kesalnya ibunya, sebab sudah berkali-kali memanggil Juraij, tapi Juraij lebih memilih untuk sholat. Singkat cerita, si Juraij pun difitnah bahwa dia berhubungan atau berzina dengan seorang pelacur, dan lahirlah seorang anak tersebut. Lalu masyarakat di sekitar pun mengumpat si Juraij bahwa dia pelaku zina. Percuma sholatnya, ternyata dia berzina. Ya, begitu kira-kira anggapan orang. Ya, akhirnya
sampai lahirlah si bayi tersebut yang dikandung oleh pelacur tadi. Dan Juraij berdoa kepada Allah untuk membuktikan kalau dia bukan pelaku zina dan yang menzinai si wanita pelacur tersebut. Akhirnya dengan izin Allah, bayi itu pun berbicara dan mengatakan kalau yang menzinai ibunya bukan Juraij tapi fulan. Intinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini bahwa doa orang tua terhadap anaknya mustajab, entah itu doa yang baik atau doa yang buruk. Sehingga pastikan ketika kita mendidik putra putri kita dan mendapatkan kesusahan, kekesalan, maka ungkapkan kekesalan tersebut dengan doa yang baik, sehingga mudah-mudahan sikap optimis tadi, doa yang baik tadi mustajab dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga dari sini, dari awal kita bisa menyimpulkan kalau tanggung jawab orang tua itu sangat besar terhadap pendidikan putra putrinya. Bagaimana kita menanamkan akidah yang besar, yang benar, memberikan contoh yang baik dan doa-doa terbaik untuk putra putri kita. Dan ini merupakan bagian dari tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, bahwa tujuan kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah, dan di antara ibadah tersebut adalah menuntun putra putri kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang menjadi tanggung jawab kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanggung jawab ini nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabiullah Yaqub, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kalian hadir ketika Yakub datang tanda kematian, lalu dia pun berkata kepada putra putrinya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Apa yang akan kalian ibadahi setelah aku tidak ada? Mereka menjawab, kami akan menyembah sesembahanmu dan sesembahan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu sesembahan yang satu, yang esa, dan kami hanya tunduk kepadanya. Dari ayat tersebut sebagai bukti bahwa semua orang tua yang ada dari zaman dahulu sampai sekarang bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Sampai Nabiullah Yaqub menjelang wafatnya, dia ingin memastikan kembali apakah tanggung jawab tersebut sudah tersampaikan kepada putra putrinya, sehingga dia wajib bertanya kepada anak-anaknya, wahai anakku, siapa yang akan kalian sembah ketika aku sudah tidak ada? Apakah kalian akan menyembah selain Allah? Namun dengan senang hati anaknya pun mengatakan bahwa dia akan menyembah Tuhannya dan Tuhan nenek moyangnya Ibrahim, Ismail, Ishak dan yang lainnya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang sahih juga Nabi SAW menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penanggung jawab, dan setiap penanggung jawab akan ditanya orang yang dikendalikannya, yang di bawah amanahnya. Maka orang tua bertanggung jawab terhadap keluarganya secara umum, seorang ayah, seorang istri
dia bertanggung jawab terhadap putra-putrinya juga. Seorang anak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan amanah yang dititipkan kedua orang tuanya. Dan semuanya kita masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada salahnya memang ketika orang tua kurang dalam hal ilmu agama. Karena pada dasarnya orang tua wajib memberikan pendidikan yang benar, sehingga orang tua pun ketika tidak mampu mendidiknya sendirian, dia harus mencarikan sekolah yang baik untuk putra-putrinya. Sekolah yang baik tidak mesti mahal, tidak juga harus murah. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan akidah yang benar untuk putra-putri kita, mengajarkan akhlak yang benar, adab islami, sehingga anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha sebagaimana harapan kita. Dan kenyataannya hari ini banyak orang tua yang sibuk dengan bisnisnya, lupa dengan pendidikan anaknya. Mereka ingin anak-anaknya soleh solehah, tapi lupa dengan dirinya, tidak memberikan contoh yang baik. Maka diperlukan sinergi antara orang tua dan anak. Orang tua meminta anaknya sekolah di lembaga yang baik, tapi jangan lupa orang tua pun harus menjadi orang tua yang baik dengan mencontohkan kebaikan di putra-putrinya. Yang sering menjadi kendala, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika anaknya di pesantren, di sekolah, mereka diajarkan oleh guru-gurunya kebaikan, adab-adab islami, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Tapi sayangnya kebiasaan yang baik ini tidak ditemukan di rumahnya, sehingga seolah-olah lembaga pendidikan, pondok, sekolah yang ada bekerja sendirian. Mereka sudah mati-matian siang, malam mengajarkan kebaikan, mencontohkan kebaikan, tapi begitu sampai di rumah kebiasaan yang baik ini dihancurkan. Mereka diminta untuk murojaah setiap harinya, karena di pondok mereka kebiasaannya pagi menambah hafalannya, sore murojaah. Begitu sampai di rumah orang tuanya cuek, gak perhatian sama sekali. Ini kenyataan yang ada, sehingga mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa yang kita inginkan putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah, perlu sinergi dan bantuan orang tua serta lembaga pendidikan. Boleh Anda mempercayakan kepada lembaga pendidikan, tapi jangan lupakan pendidikan yang utama ada di rumah. Karena seberapa lama anak di pondok, mereka juga akan kembali ke rumah. Ketika mereka di pondok dengan suasana keislaman yang bagus, tapi ketika kembali di pondok, seolah-olah bangunan tersebut kita hancurkan sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh solehah, membanggakan kita dan menjadi investasi yang abadi untuk kita, dan kita akan mengambil manfaatnya nanti di surga insyaallah. Sebelum kami akhiri, masih ada waktu sekitar 3 menit. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya Pak, sebelah sini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah cita-cita kita semua sebagai orang tua adalah agar anak kita dan keluarga kita menjadi anak yang soleh. Amin. Akan tetapi bagaimana jika Ustaz pada kenyataannya nanti mudah-mudahan tidak seperti itu, karena yang saya lihat di fenomena adalah ada anak-anak yang menjadi seperti yang tidak diharapkan dari orang tua. Mereka sudah berusaha memberikan pendidikan baik, lingkungan baik, tetapi anak itu seakan-akan berbeda. Karena seperti itu, seperti ini yang saya lihat fenomena seperti itu ada di keluarga saya juga seperti itu. Jadi sikap kita sebagai orang tua itu seperti apa? Kita sudah berusaha memberikan pendidikan baik, lingkungan di keluarga yang sudah baik, tetapi anak itu tidak seperti yang kita harapkan seperti itu. Setidaknya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Iya. Tadi sekilas sudah kita singgung bahwa anak-anak itu bagian dari ujian. Dan ujian ini berlaku untuk semua manusia. Kita, bahkan para nabi pun diuji oleh Allah dengan putra-putri mereka. Bahkan Nabiullah Lut ya, dikisahkan oleh Allah, putranya, keluarganya, bahkan istrinya termasuk yang tidak mau mengikuti dakwahnya, dan mereka termasuk orang yang ditenggelamkan Allah ketika banjir bandang datang. Artinya apa? Ketika kita berusaha berdakwah, dan dakwah itu bukan hanya dakwah kepada orang lain, termasuk juga keluarga, karena mendidik putra-putri kita, menasehati mereka, ini bagian dari dakwah. Dan pendidikan terhadap keluarga itu bagian dari dakwah yang menjadi tanggung jawab kita. Sehingga konsep dakwah itu kita tidak dituntut hasilnya. Sudah seberapa orang mendapatkan hidayah? Allah tidak pernah menanyakan hal tersebut. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita memberikan nasihat, mengajak, berdakwah, dan memberikan contoh yang baik? Ini yang terpenting. Karena urusan hasil itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab. Jadi ketika kita sudah berusaha maksimal menyekolahkan mereka di lembaga yang baik, kalau kita tidak mampu mendidik mereka, kemudian menjadikan suasana rumah kita menjadi suasana yang islami, yang soleh dengan penuh adab Islam, memilih lingkungan yang ideal untuk mereka, ya sunnatullah, tidak semuanya kemudian menjadi baik. Maka sikap orang tua, ya tentunya pertama kita harus sabar, karena ini bagian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dengan anak-anak model seperti itu. Ya, banyak para ulama pun sama, diuji oleh Allah dengan putra-putri yang tidak sesuai yang diharapkan. Orang tuanya baik tapi anaknya tidak demikian. Nah, disinilah pentingnya kita bersabar dan terus berusaha, karena dakwah itu tidak selesai saat anak kita terlihat nampak soleh kemudian kita selesai dakwahnya. Tidak, dakwah itu terus berlanjut sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama orang hidup pasti akan ada cobaan, ujian, di mana cobaan tersebut bisa jadi mengurangi keimanannya. Sehingga disinilah fungsi nasihat tersebut. Dakwah terus.
Karena dalam setiap perjalanan dakwah, usaha dakwah kita, disitulah pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Maka semakin besar usaha kita dalam berdakwah, semakin besar juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah itu tidak ada batasnya. Batasnya ketika kita selesai jatah usia kita, saat itulah selesai dakwah kita. Dan tentunya yang terakhir yang patut kita jangan lupakan untuk terus mendoakan putra putri kita, karena bisa jadi sekarang mungkin belum menjadi anak yang soleh, suatu saat sepeninggal orang tuanya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Taib, mudah-mudahan bermanfaat karena waktu sudah, atau masih ada lagi? Sudah cukup. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, dan mohon maaf atas segala ucapan yang keliru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis ini majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.